Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada kabar terbaru mengenai kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 4, di mana pada hari ini PSSI menggelar sebuah konferensi pers atau memberikan sebuah informasi langsung oleh Ketua Umum Erick Thohir didampingi oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan juga ada perwakilan dari MNC Group ya, yang memang MNC Group ini adalah selaku pemegang hak siar dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, khususnya untuk hak siar dari timnas Indonesia. Nah, di dalam konferensi pers tersebut Erick Thohir menyebutkan bahwa atau menjelaskan ketika PSSI mendapatkan informasi pasca setelah drawing mengenai jadwal kualifikasi zona Asia di round keempat, di mana Indonesia itu akan bermain di laga perdana melawan tuan rumah Arab Saudi itu pukul 20.15 waktu Arab Saudi. Otomatis kalau di kita waktu Indonesia ya barat khususnya itu berarti pukul 00.15 ya. Berarti sudah tanggal 9 gitu. Sementara di Arab masih tanggal 8. Nah, lalu selang 3 hari kemudian pada tanggal 11-nya Indonesia akan menjalani laga kedua melawan Irak itu pada pukul 18.00 waktu Arab Saudi, atau di kita itu sekitar pukul 10 kali ya. Ya, sekitar pukul 10 malam atau 22.00 itu. Nah, tentu dengan jadwal yang diterima oleh PSSI ini, akhirnya PSSI mengkaji bahwa memang ini keberatan gitu bagi timnas Indonesia terkait untuk recovery gitu. Ya, sebetulnya masalahnya itu bukan berada di jamnya saja gitu, tetapi di hari pun itu sangat-sangat merugikan bagi tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia benar-benar hanya mendapatkan waktu bersihnya untuk beristirahat dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua itu hanya 2 hari gitu. Jadi main tanggal 8, 9, 10-nya istirahat, lalu tanggal 11-nya harus bermain lagi. Dan ini benar-benar butuh proses recovery yang harus benar-benar cepat gitu dari pertandingan pertama menuju ke pertandingan kedua, sehingga PSSI mengirimkan surat kepada AFC terkait jadwal yang dikeluhkan oleh timnas Indonesia. Dan akhirnya AFC menanggapi dan merespon surat dari protes PSSI mengenai jadwal tersebut, dan akhirnya ada sedikit perubahan ya walaupun akhirnya tidak merubah hari gitu, kenapa tidak dimundurkan 1 hari aja gitu ke tanggal 12-nya minimal gitu ya. Tetapi AFC hanya memundurkan jamnya saja, yang tadinya di pertandingan kedua melawan Irak itu pukul 18.00 waktu Arab, sehingga sama AFC ini dimundurkan ke pukul 22.30 waktu Arab Saudi. Kalau di kita berarti kurang lebih sekitar pukul 02.30 dini hari ya gitu. Jadi ya hanya mundur sekitar kurang lebih 4,5 jam lah ya gitu untuk proses recovery. Ya memang sekali lagi ketika Arab Saudi ditunjuk ini, tentu Arab Saudi sebagai tuan rumah itu mereka benar-benar ya sangat leluasa, mereka sangat bisa mengatur sendiri jadwal mereka karena mereka sebagai tuan rumah. Maka dari itu mereka menentukan jadwal mereka di pertandingan pertama melawan kita dan di pertandingan terakhir melawan Irak. Nah, secara jadwal tentu Arab Saudi ini tidak melihat Indonesia sebagai ancaman yang benar-benar bisa benar-benar tidak menganggap Indonesia sebagai pesaing yang berat ya, intinya gitu. Sehingga dijadwalkan melawan Arab Saudi itu di pertandingan pertama. Nah, sementara di pertandingan terakhirnya Arab Saudi itu akan menghadapi Irak ya, tentu pasti mereka akan melakukan waktu rest atau waktu istirahat yang lumayan cukup lama ya, dari tanggal 8
Arab Saudi ini main lagi itu tanggal 14, sekitar 6 harian ya, hampir 1 minggu mereka beristirahat. Sementara kita tanggal 8 main, lalu berikutnya tanggal 11 main gitu. Ya sementara Irak tanggal 11 main, tanggal 14 main, ya sama sih 3 hari. Tapi ya antara Arab dan juga Irak ini juga mereka pasti proses recovery-nya lebih cepat daripada dibandingkan dengan pemain timnas kita gitu. Jadi ya setelah konferensi pers tadi yang dilakukan oleh PSSI itu banyak berita-berita yang keluar headline di website itu bahwa ada kabar baik katanya terkait pemunduran jadwal. Ya ini mah sama aja, bukan kabar baik gitu. Hanya dimundurkan jamnya saja gitu. Ya kirain dimundurin harinya minimal 1 hari, tapi ya tetap pada hari itu juga, pada tanggal itu juga. Ya gimana lagi ya, karena memang AFC ini kita tidak punya orang di AFC, dan ya kita juga baru-baru ini lolos sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jadi ya mungkin gimana lagi, protes yang dilayangkan pun kita ya itu juga udah syukur ditanggapi oleh AFC gitu. Lalu ada beberapa wartawan yang menanyakan terkait kenapa Arab Saudi ini ditunjuk menjadi tuan rumah. Lalu Ketua Umum PSSI menjawab bahwa ya sebetulnya pertanyaan itu tidak harus dijawab ya. Katanya para wartawan dan media-media juga sudah tahu pasti jawabannya seperti apa itu. Jadi memang ketika Arab Saudi dan Qatar ini ditunjuk menjadi tuan rumah, karena kan itu tadinya berdasarkan ranking FIFA tertinggi, yang memang awalnya padahal itu adalah ketika penunjukan tuan rumah ini rumornya poin tertinggi peringkat ketiga dan poin tertinggi di round 3 gitu. Tapi akhirnya dirubah ke peringkat FIFA tertinggi yaitu Arab dan Qatar. Tapi setelah ada updatean terbaru tentu Irak itu menggeser Qatar. Tetapi karena Irak itu menggeser Arab Saudi di peringkat FIFA ya. Tetapi karena Arab Saudi ini sudah ditunjuk duluan oleh AFC menjadi tuan rumah bersama Qatar, yang memang tadinya berdasarkan peringkat FIFA tertinggi, tentu keputusan itu tetap tidak berubah, kekeh sudah diketok oleh AFC bahwa tetap mengacu kepada peringkat FIFA, tetapi bukan peringkat FIFA yang terupdate katanya, peringkat FIFA yang sebelumnya. Dan Arab Saudi bersama Qatar tetap berada di pot 1. Ya harusnya kalau memang mengacu ke peringkat FIFA yang terbaru tentu ya Irak ya yang sebagai pot 1 ya seperti itulah. Memang ada beberapa yang janggal terkait pemilihan tuan rumah di round keempat ini. Nah, lalu ada juga wartawan yang menanyakan bagaimana dengan kuota supporter nantinya untuk tim ya kita gitu, tim nasional Indonesia. Walaupun memang ini adalah bermain di Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi kan konteksnya kualifikasi round 4 ini itu adalah di tempat netral atau centralized ya, walaupun sebetulnya tidak netral. Dan sudah beredar kabar di media sosial bahwa tim nasional Indonesia itu untuk supporternya hanya diberikan kuota 8% ketika nanti menghadapi Arab Saudi. Sementara ketika nanti melawan Irak itu 50% gitu. Supporter Indonesia 50%, supporter Irak 50%. Tetapi ketika melawan tuan rumah, supporter Indonesia itu hanya diberikan kuota sebanyak 8%. Itu sangat sedikit ya, 8% dari 100% itu. Sementara Arab Saudi berarti kurang lebih sekitar 92% dong kalau gitu. Padahal kan kita tahu bahwa orang-orang Indonesia di Arab Saudi itu populasinya sangat banyak ya. Ketika tahu akan ada pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi seperti halnya di round 3, kemarin juga banyak sekali penonton yang nonton ke stadion ya, orang-orang Indonesia yang berada di Arab Saudi. Tentu ketika berita yang beredar ini terkait kuota 8% itu juga sangat tidak menguntungkan ya bagi kita gitu. Apalagi tim nasional Indonesia ini selama pergelaran kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3 itu supporternya itu paling tinggi gitu, sekitar 70 ribuan ya dibandingkan dengan negara lain. Lalu supporter kedua tertinggi itu yaitu Irak ya. Itu jadi ya kita
mempunyai basis supporter yang sangat banyak di round 3 setiap pertandingannya gitu. Setiap kita bermain home, giliran di round 4 dibatasi hanya 8%. Nah, itu benar-benar sangat merugikan itu. Tentu juga Erick Thohir menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut, nantinya juga PSSI akan mengkaji lagi, bila perlu juga akan mengirim surat lagi gitu ke AFC terkait kuota supporter ini nantinya untuk di stadion ya. Nah, selain itu juga tentu ada juga wartawan yang menanyakan bagaimana calon untuk pengganti Ole nantinya, karena memang PSSI sudah menyebutkan bahwa akan memproses 2 pemain naturalisasi itu di posisi striker untuk menggantikan Ole ya. Intinya ingin mempertajam lini depan timnas Indonesia. Apakah memang namanya sudah ada? Ternyata Ketua Umum PSSI ini menjawab bahwa belum bisa spill namanya siapa karena berkasnya juga belum masuk, katanya gitu, seperti itu. Jadi ya masih harus menunggu nanti siapa namanya, nama-nama 2 nama ini yang akan diproses untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia di round keempat nanti. Karena memang ya sekali lagi cederanya Ole Romeni ini sangat merugikan ya. Ketika Ole Romeni kemarin tampil di Piala Presiden dan di-tackle oleh pemain Arema sehingga membuat dia harus naik ke meja operasi, dan di operasi tentu harus menjalani pemulihan waktu yang sangat lama. Nah, tentu Patrick Kluivert bersama asisten-asisten dan stafnya ini benar-benar harus memikirkan plan-plan rencana permainan jika memang timnas Indonesia diharuskan tanpa Ole Romeni nanti di round keempat ini. Walaupun juga ketika Ole Romeni ini diprediksi pemulihannya lebih cepat dari perkiraan, ya belum tentu juga dia bisa langsung bermain gitu. Butuh waktu juga untuk kembali ke level kebugarannya, seperti itu. Jadi ya pada intinya hari ini informasi yang disampaikan PSSI terkait jadwal di round keempat, bagaimana keberatan soal jadwal itu, dan ya hasilnya sudah ditanggapi oleh AFC. Ternyata jadwalnya dimundurkan 4 jam itu untuk pertandingan kedua, tetapi untuk pertandingan pertama itu sama ya, pukul 20.15 atau pukul 00.15 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.